Halo semuanya, saya Firyawan akan menjelaskan sedikit pemahaman tentang mesin turning atau mesin bubut bagi pemula yang baru mengetahui mesin turning dalam manufaktur. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu mesin turning, bagaimana cara kerja mesin turning, jenis-jenis mesin turning, bagian-bagian yang harus dipahami, peralatan yang digunakan mesin turning, perhitungan RPM pada mesin turning. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang apa itu mesin turning. Mesin perkakas yang membentuk benda kerja atau logam, kayu, plastik dengan cara memutar benda kerja tersebut, sementara alat potong atau pahat bubut menyayat materialnya secara melingkar untuk menghasilkan benda bentuk silinder, poros, bulir, dan komponen presisi lainnya dengan akurasi tinggi. Jadi turning itu juga berguna di dunia manufaktur, dan ini adalah contoh gambar, sedikit gambar yang saya tampilkan. Lalu kita lanjut lagi cara kerja mesin bubut. Cara kerjanya adalah memutar benda kerja atau material pada sumbunya dengan kecepatan tertentu, sementara pahat potong atau tool digerakkan secara bertahap atau bertranslasi searah atau melintang sumbu putar untuk mengikis material berlebih, menghasilkan bentuk silinder, virus, alur, atau ulir yang presisinya sesuai dengan desain. Dan saya juga akan menayangkan video singkatnya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis mesin bubut. Yang saya terapkan di sini adalah dua mesin bubut manual. Jadi mesin ini digerakkan oleh kedua tangan. Keuntungannya adalah fleksibel tinggi untuk pekerjaan unik dan kustomisasi. Ini biasanya digunakan oleh para pemula di dunia manufaktur, itu menggunakan mesin bubut yang manual. Lalu yang kedua ada mesin bubut CNC atau komputer numerical control. Sistem ini berbasis memakai komputer. Jadi ketika ingin menggunakan mesin ini, kita harus membuat program dulu di laptop atau di komputer, lalu dimasukkan ke dalam mesinnya. Keuntungannya adalah akurasi dan presisi tinggi, fleksibel, dan kemudahan dalam program. Sebenarnya banyak jenis, tetapi yang saya ambil hanya kedua ini, karena di sini kita tahu bahwa kita bekerja dari manual lalu menuju ke basis komputer. Lanjut, kita ke bagian-bagian pada mesin bubut. Yang saya ambil di sini adalah bagian-bagian penting yang ada di dalam mesin bubut. Itu yang pertama ada kepala tetap. Kepala tetap ini digunakan untuk penggerak utama dan menyebit benda kerja agar menjadi benda silinder yang presisi. Dan tidak lupa juga di situ ada tombol on off dan emergency. Lalu ada tuas-tuas untuk mengubah RPM yang kita inginkan. Yang kedua ada kepala lepas. Kepala lepas ini bagian penting juga karena fungsinya banyak. Contoh saja seperti menyenterkan pahat potong dan sering digunakan untuk tumpuan pada benda agar tidak jatuh. Lalu yang ketiga ada alas atau bed. Ini digunakan untuk menaruh eretan agar bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, di sini ada eretan atau carriage. Carriage ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada eretan kanan kiri, eretan melintang, dan eretan kombinasi. Eretan kombinasi ini adalah eretan yang paling atas yang digunakan untuk membuat sebuah tirus. Jadi dia ada paling atas dengan arah yang
berbeda. Yang kelima ada tool post. Ini untuk menaruh pahat potong yang digunakan di dalam mesin bubut. Tool post ini biasanya menaruh paling banyak dipakai adalah 4 bagian. Tetapi saya hanya memakai 2 pahat saja atau 2 bagian saja. Lanjut lagi kita ke tool yang digunakan di mesin bubut. Di pahat ini ada banyak sekali jenis. Yang pertama itu ada ISO 1. ISO ini digunakan untuk pembubutan rata memanjang. Lalu ada ISO 2. ISO 2 ini untuk permukaan dan membuat chamfer. Lalu yang ketiga ISO 3 digunakan untuk menghilangkan tumpukan material searah. Jadi semisal dalam membubut ada tumpukan bekas bubutan di sudut-sudut material, kita memakai ISO 3. Lalu ada ISO 4 digunakan untuk finishing, untuk mencari kehalusan. Ada ISO 5 sama seperti ISO 2, yaitu untuk membuat permukaan depan dan membuat chamfer. Lanjut lagi, di sini ada ISO 6. ISO 6 ini digunakan untuk membubut benda panjang atau membubut panjang. Lalu ada ISO 7. ISO 7 ini digunakan untuk membuat alur. Biasanya ketika membuat alur kita memakaikan ISO 7. Lalu ada ISO 8. ISO 8 itu pembesaran lubang tembus. Jadi ketika ingin membesarkan lubang pada benda silindris yang tembus, kita menggunakan ISO 8. Lalu ada ISO 9. Itu sama seperti ISO 8, tetapi bedanya ISO 9 ini untuk bagian yang tidak tembus. Lanjut lagi ke mata bor. Di sini banyak sekali ukuran mata bor. Mata bor itu dari ukuran diameter 2 mili hingga diameter 150 mili. Tapi yang bisa saya gunakan adalah hanya diameter 6 sampai diameter 18 saja. Itu yang biasa saya gunakan di dalam praktek kuliah saya. Lalu lanjut lagi ke perhitungan yang ada di dalam mesin bubut. Jadi ada 3 penghitungan yang biasanya digunakan. Ada kecepatan pemakanan, kecepatan putaran, dan menentukan diameter inti ulir atau minor diameter. Di sini saya jelaskan menggunakan contoh soal. Jadi di sini ada contoh pertanyaan kecepatan pemakanan. Sebuah benda kerja akan dibubut dengan putaran mesinnya 750 putaran per menit dan besar pemakanan 0,2 mm per putaran. Dan yang ditanyakan adalah berapa besar kecepatan pemakanannya. Jadi rumusnya adalah F, kecepatan pemakanan, sama dengan besar pemakanan dikali RPM. Jadi 0,2 dikali 750 sama dengan 150 mm per menit. Jadi pada intinya pahat bergeser sejauh 150 mm selama 1 menit. Jadi kecepatan dalam eretan menggunakan sejauh 150 dengan kecepatan 1 menit. Lalu lanjut lagi ke pertanyaan untuk mencari RPM. Ada seorang operator
mesin bubut akan membubut poros baja dengan diameter 60 mm. Kecepatan potong yang dianjurkan untuk baja tersebut adalah 20 mili per menit. Jadi untuk mencari RPM rumusnya adalah 1000 dikali CS atau cutting speed dibagi 3,14 dikali 60. Jadi 1000 dikali 25 dibagi 3,14 dikali 60. Jadi 25.000 dibagi 188,4. Total hasilnya adalah 132,69 rpm. Jadi seorang operator menggunakan kecepatan dengan rpm 132,69. Lalu jadi untuk membuat ulir luar M20 dikali 2. Jadi dengan diameter 20 dikali pitch-nya 2. Dengan rumus D3 itu untuk membuat ulir D dikurang 1,226 dikali P. Jadi diameter 20 dikurang 1,226 dikali pitch. Jadi 20 dikurang 1,226 dikali 2. 20 dengan hasil 20 dikurang 2,452, hasilnya adalah 17,548. Jadi ulir total ulir dalam itu dengan diameter 17,548. Sekian saja penjelasan dari saya. Bila ada kata atau ucapan yang kurang pantas, mohon dimaafkan.